Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini akan mempresentasikan tentang cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Kita memasuki latar belakang. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Kita memasuki materi pertama, yaitu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhir tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan dalam tahun berjalan. Kita memasuki contoh. Yang pertama ada wajib pajak badan yang selama tahun 2020 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan peredaran bruto yaitu 52 miliar rupiah. Dan selama tahun 2020 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta rupiah. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Yang pertama, 25% dikali 1.500.000.000 rupiah sama dengan 375 juta rupiah. Pelunasan pajak dalam tahun berjalannya sebesar 120 juta rupiah. Pajak yang masih harus dibayar adalah 375 juta rupiah dikurang 120 juta rupiah sama dengan 255 juta rupiah. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu jenis-jenis pembayaran. Yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua ada pasal 22, yaitu kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka mengenal impor atau API yang tarifnya 22,5% dikali nilai impor, dan tanpa API yang tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga ada PPh pasal 23, yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang keempat ada PPh pasal 24, yaitu pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atau usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima ada PPh pasal 25, yaitu mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam ada PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya taraf 20% dikali penghasilan bruto. Yang ketujuh ada pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedelapan ada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu macam pemungutan pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang diperlukan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu sistem perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Untuk contohnya adalah dalam PPN atau PPh. Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini adalah yang pertama, wajib pajak menentukan besaran pajak terhutang
Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, serta pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Self-assessment system sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar. Biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sedikit mungkin. Yang kedua, ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan pada otoritas pajak atau pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama ada petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang. Yang kedua, wajib pajak berperan pasif. Yang ketiga, besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP. Dan yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Dalam sistem pemungutan pajak ini, biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak yang hanya dapat dilakukan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Dan sistem yang ketiga yaitu Without Holding Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak, kemudian pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang, serta menerbitkan bukti potong atau pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang. Sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar lunas dengan menggunakan withholding assessment system, pada umumnya berupa bukti potong atau bukti pungut. Namun dalam beberapa kasus juga menggunakan sertifikat pajak, yang kemudian sertifikat pemotongan tersebut kemudian akan dilaporkan pada PPh atau SPT PPN tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian sistem perpajakan di negara lain. Yang pertama ada sistem pajak teritorial, yaitu sistem pajak teritorial ini merupakan sistem pemungutan pajak berdasarkan wilayah di mana wajib pajak berpenghasilan. Salah satu contoh negara yang menerapkan sistem pajak teritorial ini adalah Portugal. Yang kedua ada sistem pajak worldwide income. Sistem pajak ini merupakan sistem yang menerapkan pengenaan pajak bagi wajib pajak tanpa melihat mana ia berpenghasilan. Contohnya seorang WNI yang memiliki penghasilan di Indonesia dan Malaysia, maka orang tersebut akan dikenakan PPh terhadap kedua sumber penghasilan yang ia terima. Indonesia adalah salah satu contoh dari sekian banyak negara yang menerapkan sistem pajak worldwide income. Sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih.